Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya Marzelina Zapinas dari kelas 1B dengan MPM C1C023014 akan mencontohkan dan sedikit menjelaskan terkait dengan siklus akuntansi, yaitu berupa pencatatan, yang dimana kita akan memulai sebuah contoh dari jurnal umum, kemudian ke buku besar, dan terakhir yaitu tahap neraca saldo. Langsung saja saya akan meng-share screen pada ilustrasi dan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo yang sudah saya buat. Sebentar ya teman-teman. Nah, kan udah sebulan yang lalu kalau nggak salah itu kita sudah belajar terkait dengan PDA, yaitu persamaan dasar akuntansi, yang dimana saya juga menggunakan ilustrasi yang sudah saya buat sendiri, dan kemudian kita lanjutkan pada jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sebelumnya saya akan menjelaskan posisi-posisi pada jurnal umum. Baik, di sini kita langsung masuk ke jurnal umum dulu ya. Di jurnal umum itu tertera adanya tanggal, kemudian ada keterangan, kemudian juga ada nomor referensi, dan ada debit sama kredit. Nah, pada tanggal ini dimasukin bulan yang sudah dibuat pada ilustrasi transaksi. Kemudian dimasukin juga tanggalnya, tanggal berapa. Kemudian di keterangan ini kita masukin nih akun-akun yang sudah ada pada ilustrasi transaksi yang kita buat. Maka kita kayak analisis dulu kan ilustrasi transaksi yang sudah kita buat, kemudian kita tentuin akun-akun yang masuk pada transaksi yang terjadi. Kemudian dimasukin angka atau nilai yang tertera pada transaksi. Baik, kita ke buku besar dulu. Di buku besar ini yang dimana akun-akun yang sama itu dijadikan satu. Kayak misalnya ini akun cash itu tuh ditaruh pada kolom yang sama. Dari setiap transaksi terjadi itu tuh dimasukin dari tanggal berapa, misalnya tanggal 1, tanggal 12, dan seterusnya itu dimasukin dalam satu tabel yang sudah dibuat. Kemudian seperti itu juga pada akun-akun yang lainnya, yang dimana akun-akun ini akun-akun yang sama di setiap transaksi yang sudah terjadi. Ini modal pribadi ini kan ada satu transaksi misalnya, kemudian di akun yang lain sampai akun yang ada pada transaksi yang terjadi yang ada di jurnal umum kita masukin ke buku besar. Kemudian yang tahap terakhir pada pencatatan ini yaitu neraca saldo, yang dimana di sini ada akun number atau yang nomor referensi tadi, kemudian akun, nama akun, kemudian juga ada debit sama kredit. Nanti di sini terlihat nih balance apa enggaknya pada transaksi yang terjadi tadi. Baik, Zalin akan mencontohkan terlebih dahulu, akan membacakan ilustrasi transaksi yang sudah Zalin buat, yaitu Bu Indah, seorang ibu rumah tangga yang ingin membuka butik. Bu Indah ini juga memulai usahanya di tanggal 1 Januari 2023 nih, yang bertempat di Arga Makmur. Yang dimana toko butik Bu Indah ini yaitu salah satu impiannya dari masa Bu Indah ini duduk di bangku SMA. Kemudian beliau membuka usaha ini pada saat dia sudah menjadi seorang ibu rumah tangga di tahun 2023, lebih tepatnya pada tahun 1 Januari 2023. Kemudian berikut adalah transaksi yang dilakukan Bu Indah selama bulan Januari 2023. Pada tanggal 1 Januari 2023, Bu Indah ini memiliki modal awal untuk membuka butik sebesar 400 juta, atau Bu Indah ini menginvestasikan uang pribadinya untuk membuka usaha yang dia impikan sebesar
400 juta. Maka di jurnal umum ini dimasukin nih pada tanggal 1 Januari 2023 keterangannya, maka ada cash pada debit, dan modal karena dia menginvestasikan modal pribadinya itu, maka tulis di sini nih akun pada keterangannya adanya modal pribadi yang tertera pada kredit. Karena baik gini teman-teman, sebelumnya kan sudah pernah dipelajari bahwa kita sudah mempelajari terkait dengan saldo normal, yang dimana di saldo normal itu adanya akun aset, kemudian liabilitas, ekuitas, pendapatan sama beban. Di aset itu kan saldo normalnya debit tuh, kemudian liabilitas itu kredit, ekuitas kredit, pendapatan itu saya lupa. Pendapatan itu kredit dan beban itu debit. Karena kita sudah mempelajari saldo normal pada setiap akun, 5 akun yang sudah saya sebutkan tadi, maka cash kan termasuk salah satu aset nih. Maka ditaruh pada posisi debit sebesar 400 juta. Dan modal, karena modal ini termasuk salah satu ekuitas, karena kan ekuitas itu modal kan. Nah, maka modal pribadi ini masuk bagian dari ekuitas. Maka karena ekuitas itu saldo normalnya kredit, maka di sini ditaruh pada posisi kredit. Baik, selanjutnya pada Januari 2023 tanggal 12, bahwa Bu Indah membeli lahan kosong secara tunai dengan kenalannya seharga 100 juta. 100 juta, maka ditaruh pada jurnal umum. Land itu tanah, ini kan masuk bagian dari aset, maka posisinya di debit. Dan mengeluarkan, karena cash juga bagian dari aset, tapi ketika aset bertambah, maka itu posisinya di debit. Kebalikan, jika aset itu berkurang, maka posisinya di kredit. Maka di sini kita taruh pada posisi kredit, berkurangnya cash sebesar 100 juta. Selanjutnya, di tanggal 13 Januari 2023, bahwa Bu Ina ini mentransfer atau memberikan gaji atas jasa arsitek yang sudah merancang toko Bu Indah sebesar 50 juta secara tunai. Maka di sini pada jurnal umumnya salary expense atau beban gaji yang sudah dibayar sebesar 5 juta. Kan beban saldo normalnya ini debit, maka tertera di sini yaitu debit. Mengapa sudah kita katakan sebagai beban gaji? Karena di sini kita sudah tertera di sini bahwa yang sudah dicari untuk merancang, bahwa arsitek ini sudah melakukan tugas-tugasnya, kita sudah merasakan manfaatnya, maka di sini dikatakan bahwa sudah diakui sebagai beban. Maka di sini salary expense pada posisi debit sebesar 50 juta. Kemudian karena itu tadi tunai, maka cash ini berkurang lagi nih, maka posisinya ada di kredit. Baik, selanjutnya kita ke tanggal 14 Januari 2023, yang dimana ini Bu Indah membeli bahan atau perlengkapan untuk bangunan yang sudah direkomendasikan oleh arsitek dengan seharga 40 juta dan sudah dibayar setengah harga. Ketika sudah dikatakan sudah dibayar setengah harga, maka sudah ada pembayaran karena suatu transaksi yang terjadi, yaitu dibayarnya bahan bangunan itu sebesar 20 juta karena dia dikatakan bahwa sudah dibayar setengah harga dan sisanya akan dibayar lagi bulan depan dengan surat perjanjian di atas materai.
dengan sisanya yang akan dibayar di bulan depan dengan surat perjanjian di atas materai, maka di sini adalah kita menggunakan akun Wesel, utang Wesel nih. Maka di sini di jurnal umumnya store supplies atau perlengkapan toko sebesar 40 juta posisi pada debit. Perlengkapan kan salah satu aset nih, maka ketika dia bertambah maka posisinya di debit. Kemudian cash karena dia sudah ada membayar setengah harga, maka cashnya ada berkurang nih, maka posisinya di kredit sebesar 20 juta. Kenapa 20 juta? Karena dia membayar setengah harga tadi. Kemudian adanya utang wesel. Utang wesel ini kenapa dikatakan utang wesel? Karena dia melakukan perjanjian di atas materai. Karena kalau wesel itu tuh utang yang dilakukan dengan adanya suatu perjanjian. Maka di sini tertera notes payable ini atau utang wesel pada posisi kredit. Kemudian tanggal 16 Januari 2023, Bu Indah ini membeli manekin untuk memajang pokoknya memajang baju hasil karyanya di butik sebanyak 15 manekin dengan harga 1.300.000 secara tunai, bahwa Bu Indah ini membeli. Karena ini manekin ini kan bukan sesuatu yang cepat habis nih, yang digunakan akan habis, tapi dia akan menyusut, kualitasnya akan menyusut nih, maka itu bagian dari peralatan. Dibayar secara tunai sebesar 1.300.000. Maka di jurnal umum dikatakan bahwa store equipment, yaitu peralatan toko, pada posisi debit sebesar 1.300.000 karena dia bertambah kan pada aset nih. Karena kan peralatan salah satu bagian dari aset. Kemudian kasnya berkurang lagi sebesar 1.300.000. Kemudian pada tanggal 16 Januari lagi nih, tanggal 16 Januari 2023 ini, bahwa Bu Indah juga membeli hanger baju. Hanger baju yaitu peralatan hanger baju untuk toko Bu Indah tadi. Hanger baju sebanyak 10 lusin senilai 1.500.000 secara tunai. Maka ditulis pada jurnal umum store equipment lagi pada posisi debit sebesar 1.500.000 dan berkurangnya cash yaitu pada posisi kredit sebesar 1.500.000. Kemudian ada di tanggal 16 lagi, tanggal 16 Januari 2023 yang terakhir, yaitu Indah ini membeli 2 mesin jahit dengan uang sebesar 5 juta secara tunai. Mesin jahit berupa peralatan. Maka ditulis di sini yaitu store equipment bertambah, maka pada di posisi debit sebesar 5 juta, kemudian berkurangnya lagi kas di posisi kredit, maka ditaruh di posisi kredit sebesar 5 juta juga. Kemudian pada tanggal 17, ini baru pergantian tanggal. Di tanggal 17 ini Bu Indah ingin membuat butiknya terasa nyaman sehingga beliau membeli sofa untuk para pembeli yang berkunjung dengan harga 5 juta secara kredit. Maka sofa ini berupa peralatan ya, karena dia menyusut, bukan tidak cepat habis, tapi kualitasnya yang akan menyusut. Maka di jurnal umum ditulis bahwa store equipment sebesar 5 juta juga, 5 juta pada posisi debit karena dia bertambah. Kemudian akun payable karena dia dikatakan di sini bahwa membayarnya secara kredit nih, secara kredit, maka dia termasuk akun payable atau utang dagang atau utang usaha sebesar 5 juta. Karena kan akun payable berupa aset nih,
ketika akan berkurang, maka posisinya ada di kredit. Baik, selanjutnya di tanggal 17 lagi. Ini tanggal 17 yang kedua. Tanggal 17 Januari 2023, Bu Indah memasang listrik dengan daya 3.500 FA dengan biaya pemasangan sebesar 4 juta. Maka di jurnal umumnya ditulis bahwa adanya akun utilities expense bertambah. Utilities expense kan beban ini nih, beban apa? Beban listrik, beban apa lagi ya? Beban kayak beban listrik, beban air gitu kan. Maka ini dikatakan bahwa terteranya akun utilities expense yang bertambah dengan maka ada di posisi debit sebesar 4 juta. Kemudian berkurang nih karena dia memasang ini tadi, maka berkurang uangnya, berkurang uang cash yang tadi, maka ada di posisi kredit sebesar 4 juta juga. Kemudian di tanggal 17 Januari 2023 juga, Bu Indah ini memasang air. Seperti yang sudah Zerin katakan, yang tadi, bahwa dia termasuk akun utilities expense dengan harga 1.500.000 pemasangannya ini tadi, maka posisinya ada di debit ya guys. Kemudian berkurang nih cash yang Bu Indah punya, maka posisinya ada di kredit sebesar 1.500.000. Kemudian Januari tanggal 17 lagi, tanggal 18 deh nggak salah. Tanggal 18 tadi sini, maaf. Kita tukar aja ya. Sini tanggalnya tanggal 18. Tanggal 18 ini Bu Indah membayar jasa kuli bangunan, artinya membayar gaji kuli bangunan sebanyak untuk 7 orang yang sudah membantu pembangunan toko butiknya sebesar 30 juta secara tunai. Maka ditulis pada jurnal umum bahwa adanya akun salaries expense sebesar 30 juta pada posisi debit dan berkurangnya cash pada posisi kredit sebesar 30 juta juga. Kemudian pada tanggal 18 lagi, Bu Indah membeli vas bunga. Vas bunga ini artinya peralatan, karena dia tidak mengurangi, dalam artian dia adanya penyusutan kualitas dengan harga vas bunga Indah sebesar 300.000 dan sudah membayarnya setengah harga. Ingat, kita sudah membayarnya setengah harga, maka sudah adanya dilakukannya pembayaran, dan untuk sisanya ini dibayar di minggu depan. Maka ditulis di sini adanya store equipment atau peralatan toko sebesar 300.000 pada posisi debit karena dia bertambah asetnya. Kemudian kasnya berkurang karena kita sudah membayar setengah harga sebesar 150.000. Kemudian ngutang nih ternyata pindahnya ngutang yang dimana beliau mana ya? Nah, utang ini akan dibayar di minggu depan. Maka pada akunnya itu ditulis akun payable. Maka ditaruh di posisi kredit. Baik, di tanggal 19 Januari 2023 itu Bu Indah membeli money counter untuk di kasir sebesar 2 juta secara tunai. Maka ditulis pada jurnal umum yaitu store equipment sebesar 2 juta pada debit karena asetnya bertambah ya, dan kas pada kredit karena kasnya berkurang maka di kredit sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 19 lagi ya, tanggal 19 Bu Indah ini membeli PC merek Asus sebanyak 2 buah PC sebesar 14 juta untuk membantu proses pembayaran di kasir dan juga untuk membuat laporan keuangan nih. Dan dibayar awal sebesar 2 juta dan sisanya itu dibayar kredit oleh Bu Indah. Maka ditulis di jurnal umum adanya store equipment, yaitu yang berupa PC tadi,
dengan bertambah, maka posisinya di debit sebesar 14 juta, dan karena dia sudah ada membayar sebesar 2 juta tadi, maka kasnya berkurang, taruhnya di kredit. Kemudian adanya utang karena dia sisanya akan membayar kredit, maka tertera di sini akun payable karena utang ya, maka utangnya tadi sisa dari 14 juta, 14 juta harga 14 juta ini tadi dikurangin dengan harga yang sudah dia bayar di awal, yang sudah dibayar di awal, maka sisanya untuk akun payable utang dagang itu sebesar 12 juta. Kemudian tanggal 20 Januari, Indah ini membeli scanner barcode dengan harga 6 juta secara tunai. Maka tulis di sini yaitu store equipment lagi. Store equipment seharga 6 juta pada posisi debit dan kas berkurang lagi pada posisi kredit sebesar 6 juta lagi. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2023, Bu Ida ini membeli ATK, alat tulis kantor, untuk keperluan di butiknya sebesar 2 juta secara tunai. Maka di sini karena ATK itu suatu barang yang tidak menyusut tapi bisa habis barangnya itu. Ya, maka itu disebut perlengkapan. Karena perlengkapannya bertambah, maka posisinya di debit. Karena sudah dikatakan kembali ya, bahwa kan kayak peralatan perlengkapan itu salah satu akun yang masuk pada aset, yang dimana ketika aset itu bertambah, maka saldo normal maka posisinya di kredit. Pada posisi maaf, bahwa saldo normal aset ini tadi di debit nih kan. Jadi ketika dia bertambah, maka eh, posisinya di debit. Ketika dia berkurang, maka posisinya di kredit. Maka di store supplies ini tadi, perlengkapan pokok tadi, ketika dia bertambah, maka posisinya di debit. Dan ini kas, misalnya kas kan salah satu akun dari aset nih kan. Ketika dia berkurang, maka posisinya di kredit sebesar 2 juta, sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 23 Januari 2023, Indah ini membeli bahan pakaian yang ingin ia buat untuk dijual di butiknya sebesar 100 juta secara tunai. Maka di sini ditulis karena dia kan bahan pakaian yang ingin dia olah kembali untuk menjadi suatu produk, untuk menjadi suatu produk yang akan dia jual lagi kan di butiknya, maka itu bagian dari merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Ketika ini bertambah, karena ini bagian dari aset, maka posisinya di debit. Karena dia bertambah kan, dan karena dia membeli tadi, maka kasnya ini berkurang sebesar 100 juta dan posisinya itu di kredit. Kemudian tanggal 25 Januari 2023 ini Indah melakukan opening untuk butiknya, dan dia mendapatkan pendapatan dari opening butik yang dia lakukan sebesar 5 juta. Maka di sini ditulis kas dia bertambah karena kan ada masukan nih ke hasil dari yang dia lakukan, yang dia jual tadi, yang dia lakukan opening tadi kan, otomatis orang ada yang beli, maka dia menghasilkan uang sebesar 5 juta, maka karena kasnya bertambah posisinya di debit. Dan karena pendapatan, dan di sini tertera dia menggunakan salah satu juga akun pendapatan, kan pendapatan tadi bahwa saldo normalnya ketika saldo normalnya itu kredit kan, maka ketika dia ini, maka posisinya di kredit. Ketika dia bertambah, pendapatan dia bertambah tadi, maka posisinya itu di kredit ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke ilustrasi selanjutnya, yaitu tanggal 28. Tanggal 28 ini
adanya pemesanan baju untuk dibuatkan baju kapal anak untuk acara wisuda kakaknya seharga 1 juta dan dibayar tunai setelah hasil baju diserahkan. Maka di sini tertera bahwa kas dia bertambah lagi sebesar 1 juta karena dia sudah mendapatkan hasil dari yang dia jual. Maka di sini juga memakai akun sales atau penjualan. Karena kenapa tidak menggunakan akun pendapatan atau revenue? Karena di sini sudah tertera, sudah dikatakan bahwa dia ini sudah menunjukkan sesuatu sesuatu barang yang akan dijual. Beda dengan ilustrasi transaksi pada tanggal 25 ini, dia tidak mengatakan adanya suatu barang yang dia jual, tapi dia hanya mengatakan adanya pendapatan yang masuk nih ke dia sebesar 5 juta. Beda kan dengan tanggal 28, dia menjual suatu produk yang sudah dipesan dan dia juga mendapatkan hasil dari itu sebesar 1 juta. Maka ketika bertambah penjualan kan salah satu apa salah satu akun pada pendapatan, ya enggak, ya kan, salah satu akun pada pendapatan. Maka ketika bertambah saldo normalnya itu ada di kredit sebesar 1 juta. Kemudian dan yang terakhir tanggal 30 Januari 2023, Bu Indah menggaji 2 karyawannya ini yang sudah bekerja dalam 1 bulan sebesar 3.400.000 secara tunai. Maka ditulis di sini bahwa salaries expense atau beban gaji. Kenapa dikatakan beban? Karena ya Bunda sudah merasakan manfaat dari karyawannya ini tadi. Maka ketika ini sudah ingat saldo normal dari beban yaitu debit, maka posisinya ada di debit sebesar 3.400.000 dan kasnya berkurang karena dia memberi atau menggaji karyawannya ini tadi sebesar 3.400.000, teman-teman sekalian. Maka dari penjurnalan yang sudah kita lakukan tadi, dari debit dan kredit yang dilakukan, maka kita mendapatkan hasil yang balance nih antara kredit dan debitnya. Pokoknya pada proses jurnal umum, dosen yang sudah diajarkan bahwa untuk debit dan kredit itu harus balance, teman-teman sekalian. Dan dia itu yang saya ketahui, maaf jika salah, bahwa diusahakan untuk posisi debitnya itu selalu awal. Apa sih katanya, kayak yang didahulukan itu untuk debit, baru nanti akun-akun selanjutnya berarti itu kredit, kayak gitu loh. Gimana ya? Pokoknya dahulukan posisi debit di awal transaksi itu. Maka seterusnya itu untuk akun yang kedua itu kredit. Oh ya, satu lagi tambahan, kalau misalnya dalam jurnal itu tuh kita minimal harus menggunakan dua akun. Maka di sini kan nih contohnya, adanya pada tanggal 1 ini ada 2 akun nih yang dipakai, yaitu kas atau modal. Beda gitu. Pokoknya tuh dalam jurnal minimal itu 2 akun yang digunakan. Itu tuh disebut sebagai apa ya? Bentar ya teman-teman, aku lupa juga nama bahasa Inggrisnya. Dia itu bahasa Inggris soalnya. Apa ya? Nah, double entry system atau sistem pembukaan berpasangan. Yang dimana dalam jurnal tuh harus 2 akun yang dipakai minimal. Gitu. Itu sudah ketentuan sih, dari dasar akuntansi. Di akuntansi itu diajarkan bahwa untuk penjurnalan harus menggunakan minimal 2 akun. Baik, kita lanjut ke buku besar.
Di buku besar ini kan sudah dikatakan bahwa kita mengkelompokkan akun-akun yang ada di jurnal umum seperti akun kas, akun apalagi akun modal pribadi, terus tanah atau land tadi atau dan sales expense dan seterusnya. Kan di jurnal umum tadi ada ini. Baik, kita langsung aja contohnya ya. Kayak gini. Pada tanggal 1 Januari nih, kan di buku besar ada tanggal, keterangan, terus nomor referensi, ref, kemudian debit, kredit, saldo. Karena kita memakai buku besar yang tabel, bukan yang T. Maka di sini langsung dari ditaruh pada posisi debit atau kredit, langsung kita saldokan di sini nih, biar nanti di neraca saldo kita tinggal nyalin hasil akhirnya. Maka misalnya di tanggal ini, tanggal 1 adanya akun cash kan. Kita mulai di akun cash dulu nih, akun cash. Akun cash pada tanggal 1 keterangannya posting. Kemudian dia ada di posisi debit. Pada tanggal 1 kan nih, tanggal 1 cash kan keterangannya ada di posisi debit sebesar 400 juta. Maka taruh di sini di buku besarnya pada posisi debit juga sebesar 400 juta. Dan kita taruh juga nih untuk di saldonya bagian kanan dari debit kredit, saldonya sebesar 400 juta karena dia di posisi debit. Ingat tadi kita sudah belajar tentang saldo normal, bahwa saldo normal dari debit itu apa? Saldo normal dari aset itu debit, karena kas itu kan bagian dari aset. Ada di posisi debit sebesar 400 juta. Kemudian tanggal 12 juga, di tanggal 12 ini adanya cash pada posisi kredit sebesar 100 juta. Maka ditaruh di sini kredit 100 juta kan. Maka di sini langsung kita kurangin dari 400 juta tadi, kita kurangin dari kredit karena kan berkurang nih, maka kita harus mengurangi, maka saldonya ada pada posisi debit sebesar 300 juta. Kemudian ada lagi di tanggal 13 cash sebesar 50 juta. 50 juta kan, maka kita taruh nih di ini juga di posisi kredit dan kita kurangin dari hasil yang 300 juta yang tadi, kita kurangin ke 50 juta. Pokoknya kalau di apa ya? Kalau cash ini karena dia berkurang, maka kita akan mengurangi saldo-saldonya ini. Kayak gitu. Ketika dia posisinya debit, maka akan harus ditambahin dari misal nih, contohnya kan dari tanggal tanggal 23 Januari 2023 nih adanya apa transaksi kas yang berupa kredit. Bentar, ini tanggal 23. Nah, kas posisinya di kredit kan, maka berkurang otomatis, berkurang dari nilai saldo sebesar 1.474.550.000, 174.550.000 ini tadi dikurangin dengan harga 100 juta, maka hasilnya 74 juta. Dan di tanggal 25 saldonya ini kasnya ini malah bertambah sebesar 5 juta, maka wajib ditambahin pada posisi saldo bagian debitnya ini. Maka ketika sudah dijumlahin mendapatkan hasil 79.550.000. Begitu juga dengan ini tanggal 28 bertambah lagi 1 juta kan, hasilnya 80.550.000. Berkurang lagi nih, malah berkurang lagi sebesar 3.400, maka hasilnya 77.150.000. Karena kas sudah selesai, maka kita lanjutin dengan modal pribadi. Karena kan tadi kan sudah ada akun modal pribadi kan di tanggal 1 Januari itu.
kita posting, keterangannya posting, sudah diposting, dengan posisi dia ada di kredit, maka kita taruh nih saldonya di kredit. Begitu juga dengan akun-akun yang lain. Pokoknya kita tuh apa di pada buku besar ini kita mengumpulkan, mengelompokkan akun-akun yang ada di jurnal umum dan kita posting ke buku besar dengan akun-akun yang sama. Kemudian setelah semuanya selesai saldo akhir yang ada pada buku besar kita masukin ke neraca saldo nih, Indah Butik Real Balance pada setiap per 30 Januari 2023 dari akun NEM atau nama akun, terus posisi debit kreditnya kita masukin tuh dari buku besar. Pas tadi kan posisinya di debit menghasilkan dengan nilai 77.150.000. Kemudian ada juga modal pribadi, posisinya di kredit kan ini tadi mana? Kayak ini, pokoknya tuh kita lihat saldo akhir dari buku besar yang sudah kita buat. Kita masukin ke neraca saldo. Nanti akhir dari ini kita balancekan, kita samakan, sama apa enggak? Kalau enggak sama berarti ada nilai yang salah dari dari penjumlahan apa pengurangan. Pokoknya dari posting posting ke buku besar pasti kan ada yang salah, maka harus dicek kembali, cek ulang, kita lihat satu-satu apa ada yang salah di buku besar, apa ada yang salah di jurnal umum. Pokoknya kita harus teliti ya guys, untuk siklus akuntansi yang berupa pencatatan ini, baik dengan siklus akuntansi yang lain kita harus teliti banget. Kalau ada salah satu angka yang berkurang, ini tidak akan sama dan itu akan dipertanyakan kebenarannya, kayak gitu teman-teman sekalian. Maka karena kita sudah menyelesaikan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo, dan dengan hasil yang sama atau balance sebesar 443.150.000. Baik, baik teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata, terus kekurangan penjelasan atau sesuatu yang kurang deh. Pokoknya sesuatu yang kurang, yang salah mohon dimaafkan dan tolong dibenarkan karena sesungguhnya memang kesalahan itu dari saya sendiri sebagai manusia, tidak luput dari kesalahan teman-teman sekalian. Dan kebenarannya sesuatu yang sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian penjelasan dan contoh dari siklus akuntansi yang sudah saya buat atau ilustrasi transaksi dan adanya jurnal umum, buku besar, neraca saldo yang sudah saya contohkan, yang sudah saya buat. Cukup sekian penjelasannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.